Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih buat teman-teman semua dimanapun Anda berada yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena memang tanpa Anda channel saya tidak akan berkembang. Sekali lagi, terima kasih. Nah, kita akan berbicara tentang proses naturalisasi Jay Ises, termasuk dengan pemain muda lainnya Nathan Cho, pemain berusia 21 tahun, yang sekarang bermain di Swansea ya, di Liga Championship ya, atau Liga 2 di Inggris. Sejauh mana ya proses mereka juga dengan Jay Ises yang baru-baru ini terkena masalah dengan penyakit paru-paru, tetapi pihak manajemen di Venezia, klubnya Jay Ises sudah mengatakan bahwa sudah baik. Ya, sebelumnya juga dia sudah keluar rumah sakit ketika dia sempat dirawat ke rumah sakit, dan dia mengidap trombosis vena dan mikroemboli paru, dan sekarang dalam penyembuhan, dalam pemulihan sebelum dia turun kembali ke lapangan untuk memperkuat klubnya Venezia. Karena kita tahu bersama pada tanggal 24 Oktober yang lalu, tanpa Jay Ises, Venezia tumbang saat mereka tandang menghadapi tim peringkat ke-15 di Serie B, Reggiana. Kalah dengan 1-0, dan posisi bek tengah yang biasa ditempati oleh Jay Ises digantikan oleh Marco Mandolo, dan dia tidak mampu untuk bisa mengikuti apa yang selama ini dijalani dalam 9 pertandingan bersama dengan Venezia oleh Jay Ises. Makanya pemain berusia 34 tahun ini ditarik keluar. Ya, dia tidak sekuat Jay Ises bermain Mandolo ini, dan pelatih Paolo Vanoli ini harus menariknya. Karena memang sudah dimakan usia juga 34, mereka krisis pemain belakang terutama di jantung pertahanan bermain di bek tengah. Tanpa kehadiran Jay Ises ada lubang di sana. Ini yang menarik posisi bagi Venezia untuk sekarang turun ke posisi 4 ya, di 4 besar. Venezia sedang mengincar untuk paling tidak masuk di posisi kedua karena posisi pertama ditempati oleh Parma. Jika mereka ingin masuk lagi ke Serie A, karena pada musim lalu mereka itu terdegradasi ke Serie B. Nah, itulah Vanoli sebagai pelatih merasa kehilangan sekali dengan Jay Ises, sehingga dia diharapkan untuk cepat ya, untuk pulih, dan masih memang belum diketahui kapan dia akan bermain setelah dia sekarang dalam pemulihan ini beristirahat setelah tidak tampil lawan Reggiana. Tanggal 29 rencana Venezia akan tampil juga menghadapi Pisa ya, Pisa maksudnya. Pisa ini tidak kuat sebenarnya, kalau ada Jay mungkin agak lain. Nah, ini menjadi masalah juga, bukan tidak mungkin kalah lagi bagi Venezia. Tanggal 4 mereka akan berkunjung, akan menerima Ternana ya, di kandang mereka. Dan ini juga belum bisa dipastikan Jay sudah main atau tidak. Karena setelah dia keluar rumah sakit, kabar terakhir Jay ini harus beristirahat paling tidak sebulan ya, paling cepat untuk pemulihan dia. Makanya mungkin 3-4 pertandingan dia akan lewati bersama dengan Venezia. Nah, bagaimana proses dia? Apakah dia terancam untuk tidak dinaturalisasi gara-gara penyakit dia ini? Ya, saya pikir tidak, karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengatakan ya, proses berlanjut terus dengan Jay Ises. Ya, bahkan ini mungkin terlalu berapi-api, ya, terlalu bersemangat. Erick Thohir ini mengatakan kalau bisa ya kita coba di November ini, karena November ini kita tahu kan tim nasional Indonesia itu akan ketemu dengan Irak di prakualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia. Ketika kita berada di fase kedua melewati Brunei Darussalam, pertandingan pertama kita di Basra melawan Irak. Mungkin Erik ini hanya bercanda juga untuk bisa, kalau bisa di November, karena memang kalau ada Jay akan lebih kuat tentunya jantung pertahanan kita. Di November itu 2 kali kita bermain. Ya, setelah 16 November dengan Irak, kemudian 5 hari kemudian di 21 November kita akan ke Manila menghadapi Filipina. Namun saya pikir ini tidak mungkin. Ya, karena proses dia sekarang setelah dari Kemenkumham sudah masuk ke Sekretariat Negara. Sana juga akan dilihat untuk kembali ke DPR RI, akan dibahas di sana. Ya, memang sedang berupaya PSSI ini ya sama Kemenpora untuk menggenjot habis agar cepat. Nah, disinyalir juga paling cepat dia di Piala Asia. Ya, di Qatar, di mana tim senior kita lolos ke sana di antara 12 Januari sampai di 10 Februari. Namun juga ini masih 50-50. Bahkan sudah dikatakan bisa saja tidak Jay dan Nathan Cho ini tidak bisa bermain. Ya, karena prosesnya ini memang agak, kalau bisa dilihat ya bisa aja berlangsung agak lama di sini. Padahal kan bisa dipercepat, karena walaupun sekarang sudah Oktober masuk akhir-akhir, masih ada November, masih ada Desember. Ya, kemudian masuk ke Januari. Tapi kalaupun tidak di sana, ya
seandainya memang Jai dan Isyes harus melewati Piala Asia, karena banyak sebenarnya penggemar sepak bola Indonesia ingin melihat Jai itu bisa bermain ya. Oke lah, mungkin Nathan Joe ini belakangan nggak apa-apa, tapi Jai Isyes ini syukur-syukur kalau Nathan Joe juga ikut dalam satu gerbong di Piala Asia, karena Nathan kan bermain di posisi bek kiri. Kalau Jai kan di tengah, bisa sebagai gelandang bertahan juga. Namun dengan ketidakhadiran dua pemain ini di Piala Asia nantinya, yang sudah dipastikan oleh Erik bahwa mereka bisa tampil di pertandingan berikutnya di pra Piala Dunia zona Asia. Pertandingan berikutnya ada di Maret. Dan mereka akan turun untuk debut mereka bersama dengan timnas senior kita di bawah STY, itu bermain melawan Vietnam. 2 pertandingan. Kita menjamu pertama, ya pada tanggal 21 Maret, kalau nggak salah situ. Tanggal 26-nya kita menuju ke Vietnam untuk partai tandang. Nah, di sanalah Jai Isyes diharapkan bersama dengan Tan Choo ini akan tampil. Itu sudah dipastikan. Nah, berarti di Piala Asia mereka tidak akan bermain. Ya, untuk melewati, kalau memang sudah memastikan bahwa paling pas itu di Maret. Nah, setelah Maret itu akan melangkah nanti di Juni. Karena di Juni ada 2 pertandingan juga. Kita akan bertarung di sana di tanggal 6 Juni menghadapi Irak, kemudian akan menghadapi Filipina. 5 hari kemudian semua bermain di Indonesia di kandang. Karena kita akan melakoni saat ini di November 2 kali tandang. Nah, di akhir nantinya pada bulan Juni itu kembali kita akan kandang dengan menerima Irak dan Filipina. Dan Jai sudah pasti main. Kalau di Maret sudah bisa bermain dengan Vietnam, dipastikan bahwa melawan Irak nantinya pada Juni dan Filipina, Jai sama Nathan sudah masuk. Syukur-syukur ada dalam rentang waktu itu. PSSI juga bisa menambah 1-2 pemain naturalisasi lagi. Karena hanya dengan seperti ini kita akan menjadi tim yang sangat kuat ya untuk bisa bersaing di level Asia. Apalagi itu kan status mereka dengan grade A, ini kan lebih bagus. Karena Erik juga mengatakan bahwa terus berproses. Dia juga ingin mendapatkan pemain-pemain yang handal grade A. Kalau yang berproses ini adalah Jai dan Nathan. Ya, kita tidak tahu ya siapa lagi yang akan ke depan. Mungkin Kevin Dix, ada Miss Hilgers, tapi semua di belakang. Kita butuh seperti Tom Haye, pemain di gelandang, Ragnar mungkin, atau Milen Manhoef, Ilyas Alhaf ada di depan. Banyaklah pemain-pemain yang harus kita lihat. Namun harus ditunggu juga keseriusan dari pemain itu. Dan juga bagaimana PSSI dalam hal ini Erick Thohir melihat kemampuan pemain tersebut. Ya, apakah dia layak untuk bermain tim nasional? Tentunya dengan grade A ini kita akan tunggu. Tetapi kita bicara dengan Jai Isyes, sayang memang kalau dia tidak bermain di Piala Asia. Ya, semoga ini dipercepat dan dia bisa tampil. Ya, kalaupun tidak tampil ya apa boleh buat. Jai akan bermain melawan Vietnam dan ini musuh bebuyutan kita. Kita harus bisa mengalahkan Vietnam. Kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus di Irak, di Basra, katakan imbang dan kita bisa menang melawan Filipina ketika main di Rizal Memorial. Ini kan modal oke bagus. Sebelum kita akan ketemu dengan Vietnam, Jai sudah ada bersama dengan Nathan Choo di sana, maka kita bisa mengambil 3 poin saat bermain, katakan bermain di GBK, Gelora Bung Karno. Kita bisa dapatkan itu sebelum kita bisa, ya paling tidak imbang aja ketika bermain di Vietnam kalau tidak bisa menang ya. Tapi kalau kita bermain dengan serius, kita bisa memenangkan pertandingan. Namun kalau kita bisa di 3 pertandingan pertama kita dapat hasil bagus, ya tidak kalah lawan Irak dan menang lawan Filipina, kemudian kita menang melawan Vietnam, saya rasa kita sudah pasti lolos ya untuk bisa mengamankan itu. Karena hanya pertandingan melawan Vietnam kita keluar, kemudian kan kita ada 2 tandang yang saya bilang di awal tadi menghadapi Irak dan Filipina. Kita bermain pada bulan Juni. Nah, dengan adanya Jai Isyes, kita akan kuat di belakang. Ya, ini yang kita akan nantikan bersama. Nah, semoga ini cepat pengurusan untuk naturalisasi, mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan WNI, dapat paspor, KTP semua. Dengan di Piala Asia kita akan melihat. Namun kalau bisa dikatakan kembali lagi ya, kalau Erik sudah bilang bahwa paling tidak itu mereka akan ada di bulan Maret, berarti Piala Asia akan terlewatkan. Waduh, padahal saya sendiri sudah menantikan ini, menunggu ketika dia akan tampil di Qatar nanti. Nah, kita akan melihat perkembangan ke depan soal Jai Isyes ini yang saat ini sedang beristirahat, sedang dalam pemulihan. Termasuk juga kita akan melihat bagaimana Nathan Choo akan bermain pada tahun depan di 2024 bersama dengan tim nasional kita. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.